Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah dari Medan. Baik, kita bersalat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Allahumma ala ali sholli wa sallim Sayyidina barik alaihi. Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Buya, saya ingin bertanya tentang talak. Tadi yang pertama saya tidak bisa mendengar Buya karena ada gangguan jaringan. Buya, saya ingin bertanya tentang talak, tapi sebelumnya saya ceritakan dulu ya Buya, kisahnya dari awal kejadian agar Buya mudah memahaminya. Begini Buya, saya dan suami baru menikah 1 tahun 8 bulan. Tapi Buya, suami kalau lagi marah dan lagi ribut sering kali bibirnya cepat berucap cerai. Waktu 3 bulan pernikahan, kami dan suami ribut besar Buya. Karena saya cemburu Buya, dan saya ini wanita yang sering dikit-dikit minta cerai. Akhirnya saya ribut itu, suami sempat memukul dinding dan sempat pukul saya, serta mencekik saya Buya. Lalu mengatakan, aku ceraikan kau malam ini juga. Dan setelah berucap kami sama-sama menyesal Buya. Dan kami langsung berhenti berantem. Lalu besoknya kami tanya ke Ustadz bagaimana kata-kata talak itu, dan Ustadz mengatakan jatuh 1. Lalu diajarkan buat rujuk, lalu kami rujuk. Kalau menurut Buya, apakah ini termasuk jatuh talak Buya? Yang kedua Buya, saat itu suami lagi di luar kota kerja Buya, dan saya lagi butuh uang buat makan. Dan saat itu suami juga larang saya menjaga mama yang lagi sakit di rumah sakit. Lalu kami saling otot-ototan bicara di HP, juga didasari cemburu Buya. Dan tak saling percaya kali Buya. Dan posisi saat itu Buya, suami lagi banyak tekanan, baik di kerjaan maupun di keluarga Buya. Lalu suami mengatakan aku cerai kau malam ini juga, dari telepon Buya. Dan seketika itu juga kami sama-sama menyesal. Besok paginya suami minta maaf Buya. Dia lagi tertekan saat itu, apakah jatuh talak Buya? Dan yang ketiga Buya, setelah 1 tahun lebih menikah, kami berantem di HP dengan SMS pamit penuhi undangan rewang bantu tetangga, masak-masak tetangga, dan ada acara kenduri Buya. Suami larang saya, tapi saya merasa nggak enak. Selama menikah saya dilarang ikut pengajian maupun wirid dan berteman dengan tetangga. Dan saat itu saya melawan Buya, karena tak enak dibilang sama orang kampung sombong. Maka saya pergi aja Buya. Lalu suami saya dengan mengatakan, aku talak kau sekarang juga, kau bebas sekarang, dengan SMS Buya. Dan besoknya dia telepon, dia bilang dia tidak ada niat mentalak saya melalui SMS itu Buya, melainkan hanya menggertak saja, memberi pukulan gitu Buya, agar saya tidak melawan. Apakah menurut Buya jatuh talaknya? Dan 1 bulan setelah berucap itu, beliau dapat cuti pulang Buya, dan menjelaskan itu tidak diniatkan. Dan karena was-was, rasa sakit saat itu Buya, dengan ucapan suami yang memaki dengan sebutan hidung babi. Jadi 2 malam pas suami pulang, saya ada berantem lagi Buya, karena saya masih sakit hati. Tapi saya udah memaafkan juga Buya sebenarnya. Suami sempat tolak saya dengan kasar, dan saat itu terjadi tolak-tolakan Buya, dan akhirnya dia dengan emosi dan gemetar dia terucap, apa kau mau aku perjelas? Saya tantang lagi Buya, iya saya bilang. Lalu dengan emosi, apakah itu jatuh talak Buya? Aku talak kau, katanya dengan emosi Buya. Dan saat itu juga kami sama-sama terdiam dan menangis Buya, menyesali berantem itu dan ucapan itu. Seketika kami lihat YouTube, pengen kali apakah talak diucapkan suami jatuh. Terus kami lihat Ustadz Somad katakan kata-kata cerai yang diucapkan suami saat emosi sampai menggeletar itu tidak jatuh. Dan kami lanjut bersatu lagi dan komit. Dan dari kejadian itu suami pun mulai nggak tinggal sholat Buya. Yang biasanya setahun bisa hitung berapa kali suami sholat Buya. Tapi baru 1 bulan kami mulai hijrah Buya. Saya dan suami nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ribut lagi Buya.
suami gara-garanya sepele Bu ya. Suami hobinya memancing. Saya larang, takut beliau ketagihan memancing. Karena suami merantau Bu ya, kerjanya 3 bulan, kadang 2 bulan sekali, terus baru pulang Bu ya. Kalau beliau kesempatannya buat mencurahkan rindu saya ini, maaf Bu ya, kadang-kadang hanya 1 bulan waktu yang tersisa buat saya. Itu pun kalau dibikin untuk mancing, hobinya berminggu-minggu, saya merasa nggak rela Bu ya, waktu sedikit buat saya dibagi lagi untuk hobinya. Tapi suami tetap pertahankan ego. Beliau bilang dia merasa terkekang dan nggak terima dengan larangan saya. Dia marah besar Bu ya, karena nggak masuk kamar sudah 1 malam. Saya tegur beliau, mungkin menyinggung beliaunya Bu ya. Makin marah saya lantang Bu ya, saat bilang gini Bu ya, abang mau apa? Lalu beliau dengan ego dan marah sambil melotot dan balik bilang, kau yang mau apa? Sambil marah Bu ya. Lalu saya jawab, apapun mau, saya tantang balik Bu ya. Dan suami katanya merasa tertantang dan mengatakan, aku talak kau malam ini juga, detik ini juga. Dan seperti biasa Bu ya, dia keluar saking terkejut dan menyesali ucapannya Bu ya. Pertanyaan saya Bu ya, sudah berapakah talak yang jatuh? Apakah ada di antara kata-kata talak yang diucapkan sama suami saya itu yang tidak jatuh Bu ya? Kami saling mencintai Bu ya. Kami sama-sama menyesal. Kami berjanji Bu ya, andai ada kata-kata talak itu yang tidak jatuh atau adalah jalan keluar buat kami bisa bersatu lagi, kami janji Bu ya untuk saling menghargai. Baik. Untuk sama-sama taubat Bu ya. Baik, Tolong bisa, kami Pak. Bu ya. Baik, Baru subhanallah. 1 bulan belajar hijrah, tapi kenapa cobaan ini datang Bu ya? Kami janji kami akan sungguh memperbaiki hubungan Baik, kami Bu ya. insyaallah. Andai Allah masih izinkan kami buat bersatu Baik. lagi tanpa harus menikah lagi sama orang lain, sayang Bu ya. Baik, Dan tolong subhanallah. jelaskan tentang pernikahan Nur Halil Bu ya. Karena Baik. saya ada dengar-dengar di YouTube juga. Baik, bisa dipahami Ibu. Buat kami. Baik, bisa dipahami, Terima kasih. Masya Allah. Baik, langsung akan dijawab oleh Bu ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu ya, untuk langsung dijawab. Ada banyak kisah-kisah. Itu sebetulnya kisah semacam ini adalah kisah orang yang tidak menjadikan perceraian 1 dan 2 itu pelajaran. Coba kalau kita perhatikan, kisahnya sama, kasusnya sama. Hanya kasusnya adalah karena tidak ada kesadaran mereka untuk membangun rumah tangga yang baik. Dari perceraian yang pertama, yang kedua, hingga yang ketiga dengan emosi. Kalau sudah dengar fatwa orang, misalnya Anda mendengar nukil dari Ustaz Abdul Somad mengatakan saya, kembalikan kepada beliau. Memang ada pendapat yang semacam itu karena marah. Cuman marahnya seperti apa? Marah yang menjadikan orang lupa. Tapi kalau kita perhatikan yang keempat, marahnya nggak seberapa amat. Hanya karena dia tidak masuk kamar, kemudian Anda mengucapkan kalimat yang tidak nyaman sampai dia kemudian menantang, tantangan. Ini bukan karena marah. Jadi memang sudah mengarah kepada perceraian. Jadi mencerai marah yang bagi yang mengatakan tidak sah itu, tidak jatuh cerai itu adalah marahnya karena sesuatu yang lain, kemudian dia mengarah kepada tiba-tiba dia mengucapkan kalimat perceraian yang seolah-olah tanpa disadari itu semuanya. Nah, tapi kalau dari kisah yang keempat tadi itu seolah-olah memang sudah jelas dia dengan tantangan begitu, Masya Allah. Ini yang kami perhatikan, Anda ini punya kisah rumah tangga yang unik ya. Tidak bisa saling mengerti pasangannya. Kalau seandainya Anda cerdas, suami punya hobi mancing, Anda temani mancing berdua, kenapa? Kan gitu saja. Jadi jadi sebenarnya kalaupun dilanjutkan tetap saja akan terjadi hal yang semacam ini. Karena apa? Ada ego masing-masing. Semuanya ego. Tidak mau memperhatikan pasangannya. Suami Anda juga semaunya sendiri, Anda juga semaunya sendiri. Makanya terjadi perceraian yang berulang-ulang. Ya. Nah, ini. Jadi kalau memang yang ketiga tadi yang Anda tanyakan ketiga, karena Anda sudah menukil fatwa dari orang menurut keyakinan Anda, ya sudah Anda ikuti pendapat yang itu, yang ketiga. Bahwasanya dengan amarah yang menurut Anda sampai bergetaran. Biarpun menurut jumhur ulama dan madhab Imam Syafi'i adalah tetap jatuh cerai. Ada pendapat lain lah untuk menyelamatkan Anda dari itu. Tapi yang keempat, hanya kisah begitu saja kok sampai seperti itu. Apakah terbukti di mukanya gemeteran sampai dia lupa naik pitam semacam itu? Kalau tidak jatuh cerai berarti yang ketiga. Berarti kalau begitu Anda katanya mencintai. Cinta tidak harus selalu seperti itu. Cinta itu menghargai, cinta itu adalah mengerti, cinta itu memahami. Cinta itu nggak akan seperti itu. Itu egois sebetulnya yang ada dalam rumah tangga semacam itu. Nggak ada keindahan, apalagi suami berjauhan nanti.
Datang-datang ribut, suami berjuang, datang-datang ribut. Apa indahnya dalam rumah tangga seperti itu? Makanya pelajaran itu sudah lama, sudah berkali-kali Anda punya pelajaran. Buktinya apa? Setelah mencerai suami nyesel, nangis. Anda nyesel. Tapi mestinya nggak boleh terulang lagi. Apalagi yang dilanggar adalah hal yang menjadikan perpisahan. Mungkin kita marah, mungkin mohon maaf marah lalu mengolok, lalu setelah itu menyesal. Atau tiba-tiba banting piring tapi menyesal. Tapi urusannya kenapa harus langsung mencerai? Memang tidak ada cara marah yang lain. Ya ini kan kedunguan saja. Masa nggak ada cara lain marah kecuali harus dengan kalimat cerai? Nggak punya senjata kecuali itu tuh bagaimana? Nah ini kalau suami tidak diberi pelajaran nanti sama terulang-ulang lagi. Nanti izin begitu lagi. Karena apa? Belum mau belajar. Anda belum mau belajar, suami belum mau belajar. Dan sepertinya kalau kita amati dalam perjalanan panjang begitu terus, saya tidak pernah melihat kisah keindahan kok. Sebulan gara-gara mancing saja Anda mempermasalahkan sampai ribut marah. Lalu dia tidak mau masuk kamar. Mestinya dia hobinya bukan suatu hobi yang haram kan, bukan nyolong, bukan ini, mancing. Tinggal temani saja, Anda bawa nasi bungkus ke sana kan selesai. Nah, kan. Jadi kadang-kadang kecerdasan itu kurang karena memang kesenangan. Atau mungkin Anda sudah tidak menyenangkan di rumahnya, maka dia harus mancing. Anda benah diri dong, kan begitu. Jadi semuanya serba mungkin. Mungkin ini, mungkin itu. Dari permasalahan juga kan yang ketiga juga karena dia membantu ke tetangga, suami marah gitu juga. Selarang. Sebetulnya mungkin ya sama seperti halnya suami Anda tidak ingin dia mancing, maka sebenarnya dia mungkin tidak mau ke tetangga supaya waktunya tidak habis. Anda sendiri maksa. Ini kan egois semuanya. Alasannya Anda tidak enak dan sebagainya. Kalau masalah tidak enak, suami dulu dong dalam hal ini dipatuhi. Jadi kelihatannya semuanya dengan ego. Dan kami sampaikan kepada semua yang berkeluarga, kalau semuanya mendahulukan ego seperti ini, kisah ini nggak akan abadi, nggak akan indah kisah itu, nggak akan indah kisah itu. Kalau seandainya misalnya, kalau suami yang baik lihat keadaan tetangga ngadain acara, ya istri mau ikut cawe-cawe, ya bangga dong, istrinya termasuk orang yang ngerti dalam bersosial. Tinggal dibekali saja, yang penting jangan ngomongin yang enggak di sana, ya sayang gitu, selesai, diantarkan, dijemput, kan enak. Bukan itu saja marah, mancing marah, ini marah, hidup kayak apa? Cuman kalau kita baca, dan kita harus duduk benar dengan suaminya. Jadi kasus perceraian tidak bisa Buya selesaikan di semacam ini. Buya harus mendengar dari dua belah pihak, ya kan? Nah, jadi kalau perceraian harus dari dua belah pihak untuk bisa dihukumi sebagai cerai yang sesungguhnya. Cuman kalau secara zahir dari apa yang terjadi, yang keempat itu sudah tajuh cerai. Kalau memang suami Anda mengatakan malam ini juga, kalimatnya soreh dan diucapkan dengan lesan, dengan terang-terangan, maka itu akan jatuh, berarti Anda sudah tidak lagi bisa berkumpul kalau secara ini. Cuman kalau memang Anda perlu kepastian, ini bisa saja telepon secara langsung. Nanti dia ingin bertanya kepada suami Anda. Baik, kemudian setelah itu, selagi Anda sudah pernah bertanya kepada seorang ustadz, jawaban apapun Anda dengar sudah selesai. Anda jangan bertanya lagi kepada yang lainnya, karena apa? Khawatir malah justru Anda akan menjadi tidak biasa patuh dengan syariat. Ya, itu saja, insya Allah. Semoga Allah menjaga Anda. Semuanya belajar. Itu unik, tidak boleh kejadian-kejadian rumah tangga seperti Anda ini kepada orang lain, insya Allah. Cukuplah. Kalau memang Anda ingin tobat, nanti setelah ada keputusan, coba setelah telepon kami ingin tahu. Kalau harus berpisah. Kalau muhalil adalah seorang istri yang sudah dicerai 3, setelah masa iddahnya selesai, maka menikah dengan laki-laki lain. Kalau bahagia lanjutkan. Kalau tidak, bercerai. Yang jelas tidak boleh niatnya untuk kembali kepada suami yang pertama. Sudah dilukai, dibilang mulut babi dan sebagainya, masih banyak. Ini Anda kan ada yang luka-luka semacam itu, Anda mungkin sangat memaafkan. Dan Buya, kan ini kan tadi kalau udah talak 3, maka si istri kan harus menikah lagi, Buya. Caranya untuk supaya kalau misalnya ingin kembali ke suami kan harus nikah, tapi kan tidak boleh disetting ya, Buya ya. Nah, misal Buya, kadang ya bagi seorang wanita, kadang kan tidak gampang untuk, ya maksudnya nggak gampang untuk ngelamar atau apa gitu, Bu ya. Ya mereka kadang sebagai perempuan ya menunggu gitu kan, Bu ya. Nah ini misal, Bu ya, satu sisi belum ada yang ngelamar nih, Bu ya. Sedangkan mohon maaf dia punya hajat kuat gitu untuk misalnya dalam masalah mohon maaf memenuhi syahwatnya. Dan yang misalnya yang selalu mencoba untuk bisa kembali menikah dengan dia tuh ya mantan suaminya itu gitu loh, Bu ya. Dengan kondisi gini, satu sisi nggak nemu orang yang ibaratnya bisa menikah dengan dia, padahal ya dia sendiri ya kalau memang ada ya dia akan menerima gitu tuh, Bu ya. Cuma misalnya nggak dilarang, satu sisi syahwat ada, tapi ternyata yang ada cuma mantan suaminya, itu pilihannya seperti apa, Bu ya, kalau saya seperti itu, Bu ya? Nggak bisa, harus ada muhalil.
harus menikah dengan laki-laki lain. Jadi kalau udah kayak gitu kan kata Buya kan menyiapkan muhalil, di setting muhalil kan juga bukan suatu hal yang Tes dibenarkan. musta'ar ya. adalah haram, akan tapi keharaman di sini ya kalau memang naudzubillah ya subhanallah, suami istri yang mungkin tidak bisa dipisahkan. Apalagi perceraiannya adalah karena tidak sengaja, tapi jatuh cerai 3 dan menyesal sudah punya anak banyak dan sebetulnya selama ini nggak ada masalah. Dan kalau dipisah kayaknya mustahil dan sebagainya. Kalau dibiarkan akan terjadi perzinahan. Maka bisa saja muhalilnya ini adalah pelanggarannya adalah sebuah kesalahan dengan muhalil yang direncanakan. Tapi tidak segede jika dibiarkan lalu melakukan zina. Akhirnya akhafu dzararain. Bisa saja muhalil pinjaman namanya tes musta'ar kambing-kambing pinjaman naudzubillah dosa. Tapi tidak segede dosa di zinanya. Bisa saja hal itu dilakukan. Tapi tidak boleh ngentengin juga Bu. Tidak boleh ngentengin. Tapi artinya maksudnya justru tujuan daripada muhalil ini adalah agar sang suami itu belajar bahwasanya sang wanita pun boleh merasakan kebahagiaan dengan laki-laki lain. Banyak yang dengan muhalil gak mau lagi kembali suaminya kok. Dicoba dulu seharusnya karena ini petunjuk syariat. Bisa saja setelah menikah dengan laki-laki yang berikut ini dia bahagia. Gitu ya. Dia bahagia. Jadi kalau suami nyariin orang ya masih diperkenankan Bu untuk menikah dengan istrinya gitu ya. Jadi suami yang mencarikan orang lain. Bisa saja, tapi kalau senang biarkan. Ini kan pernah kejadian seorang suami karena salah mencerai istrinya akhirnya apa? Minta tolong kepada sahabatnya untuk menikahinya. Sahabatnya orangnya sangat baik. Setelah dinikahi sama sahabatnya tidak mau balik lagi. Sahabatnya istrinya 2, dia istri nggak punya istri. ya karena apa? Karena beri kesempatan istri, jangan dizalimi dong. Gitu ya. Jangan dibuat seenaknya, diberi kesempatan untuk bahagia, untuk senang seperti itu. Baik Bu ya, subhanallah, terima kasih Bu ya.